Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviatun. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai review iklan pada mata kuliah pengantar periklanan yang diampu oleh Pak Ade Putranto. Sebelum lanjut ke iklan, saya ingin sedikit menjelaskan apa saja yang ingin saya review, yaitu yang pertama, menjelaskan alur cerita iklan, kemudian menjelaskan pesan marketing, ketiga, data pendukung untuk memperkuat argumentasi, dan keempat, menyajikan latar belakang, profil, dan update terkait produk iklan itu sendiri. Kemudian setelah itu lanjut ke alur cerita pada iklan. Sebelum menjelaskan mengenai alur yang ada pada iklan tersebut, saya ingin memutarkan video iklan layanan masyarakat Gojek itu. Meski berjauhan, gue masih bisa kirim sesuatu ke kalian. Ramadan ini, meski berjauhan, gue masih bisa kirim sesuatu ke kalian. Buat lu, Don, gue kirimin sendal. Persis sama yang pernah ketukar di masjid. Buat Siska yang kangen opor ibu gue, nih ayam dan resepnya. Biar gak dipajang doang tuh kompor. Kalau Bobby yang suka manis, gue kirim boba. Bobby, boba. Bobby, boba. Keren kan? Ramadan ini, dekatkan yang jauh. Kirim yang bermakna, pakai Gojek. Nah, setelah menonton iklan tersebut, saya ingin mengambil sedikit kesimpulan, yaitu mengenai alur cerita yang ada pada iklan. Alur cerita yang ada pada iklan yaitu menurut saya mundur. Kenapa mundur? Perlu kita ketahui bahwasanya alur cerita itu terbagi menjadi 3 alur: maju, mundur, dan campuran. Tetapi yang ada pada iklan layanan masyarakat seperti Gojek yang sudah kita tonton bersama-sama ini, alurnya itu mundur. Alur mundur itu terjadi karena menjelaskan suatu peristiwa dari akhir hingga ke awal. Kenapa dari akhir hingga ke awal? Karena iklan tersebut dimulai dari konflik, kemudian muncul suatu penyelesaian, di mana penyelesaian itu eh, perempuan berkerudung tersebut memberikan suatu bingkisan atau sesuatu makanan dan barang untuk keluarga terdekatnya dia, karena pada masa pandemi ini mereka tidak bisa kumpul bersama keluarganya. Jadi dia memberikan suatu bingkisan atau makanan melalui aplikasi Gojek. Gitu. Kemudian yang kedua, menjelaskan pesan marketing. Nah, kita tadi sudah dapat menonton nih, kita bisa menyaksikan lagi beberapa cuplikan. Ramadan ini, meski berjauhan, gue masih bisa kirim sesuatu ke kalian. Buat lu, Don, gue kirimin sendal. Persis sama yang pernah ketukar di masjid.
Buat Siska yang kangen opor ibu gue. Nah, menjelaskan pesan marketing. Pesan marketing yang ada pada iklan layanan masyarakat Gojek tadi sedikit menjelaskan bahwa masa pandemi membawa banyak tantangan. Tantangan ini yang dilakukan oleh pihak Gojek itu sendiri. Karena banyak tren-tren pada suatu iklan menunjukkan Gojek mampu beradaptasi dengan cara hidup baru dengan memanfaatkan layanan digitalnya yang ada pada aplikasi Gojek itu sendiri. Dari sini juga terlihat Gojek juga berinovasi dan menggunakan teknologinya untuk melayani pengguna dan seluruh aktivitas Gojek yang nantinya itu akan beradaptasi ke cara hidup baru. Kenapa sih cara hidup baru? Kenapa sih Gojek itu menggait dengan kata beradaptasi ke cara hidup baru? Nah, ini ada sangkut pautnya dengan COVID-19. Cara hidup baru yang dimaksud ini kita perlu digarisbawahi. Maksudnya digarisbawahi itu perlu kita jadi patokan untuk membahas pesan yang ada pada Gojek ini, yaitu dengan adanya pemberlakuan PPKM, kita pasti dibatasi untuk adanya keluar rumah, yaitu dengan cara, maksudnya secara tidak langsung tuh kita dibatasi karena kita tidak bebas seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum adanya wabah COVID 2019 ini. Seperti itu. Jadi Gojek menyediakan seperti fasilitas Gomart yaitu untuk mengirim ikan, daging ayam, terus untuk temannya karena rindu masakan opor ibunya, kemudian mengirimkan barang sendal karena waktu itu sendal temannya ketuker. Nah, itu menggunakan jasa Gosen untuk mengirimkan barang. Kemudian yang terakhir itu GoFood. Nah, di mana si Bobby ini dikirimkan minuman yaitu berupa boba. Nah, dengan ini harapan dari si perempuan berkerudung itu mereka tetap merasakan adanya rasa empati atau rasa kasih sayang agar tetap menjalin hubungan silaturahmi yang tidak akan pernah putus gitu. Kemudian lanjut yang ketiga, data pendukung untuk memperkuat argumentasi. Data pendukung untuk memperkuat argumentasi itu terdapat dalam video. Kita bisa menyaksikan kembali. Nih, ayam dan resepnya. Biar nggak dipajang doang tuh kompor. Kalau Bobby yang suka manis, gue kirim boba. Bobby, boba. Bobby, boba. Keren kan? Nah, untuk memperkuat argumentasi ini saya sedikit memberikan bukti atau fakta. Yang pertama itu dari jenis iklannya. Iklannya ini berjenis iklan promosi, yaitu untuk menggait pelanggan atau pengguna baru Gojek agar bisa memanfaatkan fasilitas yang ada pada aplikasi Gojek itu dengan maksimal mungkin. Ya, karena perlu kita ketahui tadi, COVID peningkatannya masih banyak dan juga belum sampai detik ini pun masih belum terselesaikan kasusnya. Jadi dengan memanfaatkan fasilitas tersebut kita tetap bisa membeli atau mungkin memberikan suatu hadiah untuk teman atau maupun kerabat dan juga keluarga terdekat. Kemudian data pendukung yang kedua itu saya ambil dari websitenya resmi dari si Gojek tersebut, yaitu berupa pamflet. Pamflet itu berisi tentang apa saja fasilitas yang sering digunakan masyarakat selama pandemi. Nah, di sini pamfletnya itu sudah bertuliskan 5 layanan Gojek andalan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Jadi di sini bertuliskan melalui inovasi dan
teknologi Gojek memudahkan masyarakat menjalani proses adaptasi digital di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama di sini menjelaskan adanya GoFood dan GoMart ya, sudah ada pada iklan tersebut, yaitu sudah ada GoFood dan juga GoMart. Jadi pada iklan tersebut juga memberi tahu untuk masyarakat bahwasanya kita bisa memesan minuman atau makanan dan juga memberi bahan-bahan pokok atau kebutuhan seperti sembako, kita juga dengan memanfaatkan adanya GoFood dan GoMart. Kemudian di sini juga nomor 2 udah ada GoPay, terus nomor 3 juga iya, terus buat infak-infak lewat GoPay juga bisa, terus layanan hiburan, layanan gosen. Nah, ini tadi gosen juga sudah diceritakan pada iklan tersebut, yaitu dengan adanya pengiriman barang. Nah, jadi di sini kita sudah ada tahu keuntungannya. Total maksimal jarak tempuh dari Gosen itu sendiri kurang lebih 70 juta kilometer. Jadi kita bisa sangat baik menggunakan jasa layanan ini sendiri. Karena memudahkan kita untuk tidak mengantri secara langsung, ya karena itu untuk pencegahan atau terjadinya kerumunan yang ada pada toko atau serba atau supermarket yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Kemudian lanjut ke yang terakhir mengenai latar belakang, profil, dan update terkait produk iklan itu sendiri. Latar belakang Gojek ini yang pencetus atau pendirinya itu Nadiem Makarim. Beliau merupakan Menteri Pendidikan Kabinet Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Berikut saya akan sedikit melampirkan mengenai data latar belakang yang dimuat oleh website Kompas. Mengapa saya menggunakan Kompas? Karena Kompas merupakan layanan atau berita yang ada di internet yang sudah diakui kredibilitasnya itu sendiri. Nah, di sini kita sudah dituliskan bahwa di sini cerita awal mula Mendikbud Nadiem Makarim mendirikan Gojek. Kita bisa belajar bersama-sama, yaitu Gojek awal mulanya diperkenalkan pada masyarakat itu di awal 2015 lalu. Nadiem sempat menceritakan awal inspirasinya mendirikan layanan ride sharing berbasis sepeda motor itu. Jadi selain beliau mendirikan sebuah startup yaitu Gojek, dia itu juga mendirikan ini tuh dengan berbagai alasan karena Nadiem sendiri lebih nyaman atau maksudnya lebih sering menggunakan jasa itu setiap pada Gojek, maksudnya pada ojek, jasa transportasi 2 roda yang menjadi andalannya dalam menembus macet lalu lintas di Jakarta. Pak Nadiem juga merupakan lulusan dari Universitas Harvard, yaitu Amerika Serikat, di mana dia juga pergi ke kampus dengan pengendara ojek langganannya. Jadi terkait suatu kebiasaan yang ada di dalam diri kita bakal membawa suatu mungkin mudarat atau suatu sisi positif bagi Pak Nadiem ini untuk menciptakan suatu Gojek yang merupakan basicnya itu startup untuk pengguna masyarakat umum hingga saat ini. Itu. Jadi keduanya itu saling berkaitan antar kebiasaan dan juga untuk memudahkan. Tuh. Jadi manfaat Gojek ini bisa membantu kedua belah pihak. Maksudnya kedua belah pihak ini antara si pengendara dan si pengguna jasa ojek online tersebut yang terlibat dalam jasa transportasi ojek tersebut. Yang pertama, dengan
memperhatikan kenyamanan, keselamatan, dan juga pelayanan. Yang pertama kenyamanan. Jadi dalam Gojek itu juga kita perlu memperhatikan ada standar motornya berapa cc gitu. Terus yang kedua untuk kenyamanan dan keselamatan, Gojek juga memberikan suatu untuk pengendara motornya berupa jaket maupun helm. Helm untuk sarana keselamatan dan juga untuk lebih safety dan terhindar dari pelanggaran lalu lintas. Terus jaket juga melindungi diri dari udara, terus angin agar tidak masuk angin dan juga tidak kena panas. Kemudian pelayanan itu Gojek sendiri juga memiliki 2 helm. Pelayanan itu juga diusahakan untuk orang yang jujur dan tidak maksudnya di jalan itu tidak ugal-ugalan gitu. Harapannya agar pengguna jasa ojek online tersebut tetap nyaman dan tetap memakai fasilitas Gojek online tersebut. Terus kemudian updating produk iklan itu sendiri. Updating produk iklan itu sendiri terkait itu saya ambil mulai channel YouTube Gojek. Kita bisa lihat nih. Jadi updating ini kita bisa tahu bahwa per tanggal 3 April 2021 iklan ini baru disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini dimanfaatkan sebagai momen menyambut datangnya bulan Ramadan atau bulan suci pada tahun ini. Kenapa sih ini menurut saya merupakan strategi yang sangat baik dan unik karena dengan adanya Ramadan itu kan biasanya terkenal dengan tradisi buka bersama, kumpul bersama keluarga dan juga kayak seperti kumpul bersama alumni-alumni gitu. Jadi istilah lainnya itu membagikan momen bersama orang-orang terdekat atau orang-orang tersayang gitu. Nah, melalui iklan tersebut kita sudah tahu bahwasanya tanpa mengurangi rasa kenyamanan, rasa hormat empati pada sesama teman, keluarga maupun sahabat, kita juga bisa membagikan momen rasa kasih sayang itu tuh melalui dengan cara memberikan suatu barang, makanan, benda atau yang lainnya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Gojek tersebut, yaitu yang pertama tadi sudah dijelaskan dengan adanya GoFood, GoSend, dan GoMart. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya si anak perempuan yang berkerudung itu dia membagikan momen berharganya saat mengingat tahun-tahun sebelumnya bisa kumpul bersama teman dan keluarga. Dia membagikan momennya pada tahun ini sedikit berbeda dengan memberikan hadiah, yaitu dengan manfaatkan fasilitas aplikasi Gojek, yaitu GoSend, mengirimkan sendal kepada temannya yang laki-laki, kemudian yang kedua memberikan daging ayam karena kesukaannya yaitu opor, menggunakan jasa GoMart, dan kemudian terakhir memberikan boba ke Bobby dengan cara GoSend. Jadi seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kata yang salah. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.